alaihi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Wa hasbuka fi fadlil istighfar wa manafi'ihi wa fawaidihi qawluhu ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qawluhu ta'ala mukhbiran an nabiyhi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Fatawbal istighfar wallahu a'lam bissawab. Beliau menyampaikan tentang yang kemarin itu kan tentang kita mesti taubat. Nah, sekarang beliau menyampaikan tentang kita semestinya memperbanyak istighfar. Kata beliau, wa minal muta'akkidil muhim, salah satu dari hal muta'akkid, hal yang penting, hal yang kuat, hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, al-muhim, yang penting adalah al-iktsar minal istighfar, kamu memperbanyak membaca istighfar. Waqad amarallahu bih, dan Allah telah memerintahkan hal tersebut. Wa raghaba fi, dan menganjurkan, mendorong kita untuk melakukan hal itu. Faqala ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, wastaghfirullah, dan kalian minta ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha mengampuni, rahim, dan juga maha menyayangi. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadil muhsinin, dan Allah juga mengatakan ketika mensifati sifat-sifatnya orang yang beriman, orang-orang yang baik-baik, hamba Allah yang baik itu yang kayak gimana ya Allah? Nah, itu ada beberapa sifat-sifatnya di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar itu sepertiga malam yang terakhir, waktu jelang subuh, hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar. Mereka di waktu jelang subuh banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, dan wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang menetapi istighfar, artinya menetapi, dia banyak banget beristighfarnya, sampai kayak tetap istighfar terus gitu, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar, terus aja dia netepin, banyak beristighfarnya. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan setiap susahnya akan ketemu jalan keluar. Setiap permasalahan akan ada jalan keluarnya. Orang kalau sering istighfarnya, setiap permasalahannya akan selalu diberi jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja, dalam setiap kesempitannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, orang kalau banyak istighfarnya, Allah akan jadikan dia diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad juga mengatakan, tuba, beruntung, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, beruntung orang yang mendapati di dalam buku catatan kehidupannya, beruntung orang yang mendapati dalam buku rapot kehidupan yang nanti akan dibagikan di akhirat,
dia mendapati istighfaron katsira, istighfar yang banyak. Beruntung orang yang ketika membuka buku catatan perbuatannya di dunia mendapati di sana ada banyak istighfar. Wa hasbuka fi fadlil istighfar wa manafi'ihi wa fawaidihi qauluhu ta'ala. Dan cukup sebagai fadilahnya istighfar, mencukupimu sebagai fadilahnya istighfar dan manfaat-manfaat istighfar serta faidah-faidahnya istighfar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menyiksamu, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Wahum yastaghfirun, tidak akan menurunkan bencana kepada satu kaum. Wahum yastaghfirun, selagi mereka senantiasa beristighfar. Wa qauluhu ta'ala mukhbiran an nabiyhi Nuh alaihi salam, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah mengatakan dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku Nuh mengatakan kepada kaumku, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian banyak-banyak kepada Allah Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah menurunkan kepada kalian hujan yang deras. Artinya selagi kalian selalu beristighfar, enggak akan datang masanya paceklik atau kemarau. Enggak akan datang kemarau panjang selagi kalian selalu beristighfar. Wa yumditkum bi amwal, dan kalian akan dikaruniai, akan diberi madad, akan diberi pemberian dari Allah. Apa aja? Bi amwal, harta, banin, anak-anak yang soleh, yang bagus-bagus, yang solehah, yang menjadi penghibur hati kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, akan dibentangkan, diberikan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan diberikan untuk kalian, dijadikan untuk kalian anhara, sungai-sungai. Kita disuruh banyak istighfar. Nah, ini sampaikan nih fadilahnya istighfar. Astaghfiru rabbakum. Pertama nih, ayat yang disebutkan ini dulu nih. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa, Rahim, Maha menyayangi. Kenapa ayat ini duluan yang disebutkan sama Imam Al-Haddad sebagai cara untuk mentarghib kita urusan istighfar? Kalian banyakin deh istighfar. Istighfar tuh bagus banget loh. Firman Allah bilang, mohon ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Kenapa yang ini disebut duluan? Karena Imamul Haddad ngerti banget. Ini yang paling kita perlukan ini teman-teman, ampunan. Ampunan. Kita ini kebanyakan dosa. Nggak ada yang menghalangkan kita dari kebaikan dunia dan akhirat lebih daripada dosa. Nggak ada yang bikin hidup kita susah selain dosa. Saya kasih tahu, nggak ada yang bikin hidup kamu susah selain daripada dosa. Dosa bikin hidup kita jadi susah. Dosa. Nggak ada lagi yang lebih bikin hidup kita susah daripada dosa. Dosa yang kita perbuat bikin hati jadi sumpek. Dosa yang kita perbuat bikin perasaan jadi berantakan. Dosa yang kita perbuat bikin kita terhalang rezeki yang berkah. Dosa yang kita perbuat
bikin hati suami jadi nggak condong sama kita, dosa yang kita perbuat. Bikin anak-anak kita kehilangan respek sama kita, dosa yang kita perbuat. Bikin kita jadi nggak disayang sama hamba-hambanya Allah, dosa yang kita perbuat. Bikin urusan-urusan kita jadi ruwet, dosa yang kita perbuat. Apalagi kalau dilakukan secara masif, dilakukan secara banyak, bersama-sama dengan banyak orang, bisa menjadi penyebab Allah menurunkan bencana kepada umat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum. Ma asabatkum min musibah, kata Allah, enggak ada musibah datang pada kalian melainkan disebabkan perbuatan kalian sendiri. Disebabkan perbuatan kalian sendiri. Teman-teman saya sekalian, andai kita nih nggak ngerjain dosa, atau sekurangnya nggak rajin ngerjain dosa, atau sekurangnya setiap kali ngerjain dosa kita istighfar sehingga dosa nggak numpuk, sangat mungkin banget untuk keadaan kita jauh lebih damai, kehidupan kita jauh lebih menyenangkan, hati kita jauh lebih tentram, pikiran kita jauh lebih tenang, tidur kita jadi lebih lelap, bangunnya jadi lebih segar, badan kita jadi lebih sehat. Saudaraku sekalian, urusan yang bikin kita ruwet di atas muka bumi ini nggak lain nggak bukan adalah urusan dosa. Nggak lain nggak bukan, urusannya adalah dosa. Jadi kalau kamu mikir gitu kan, hidup susah mulu nih ya, kurang duit. Bukan, kebanyakan dosa. Beneran ini? Beneran. Kamu jangan pernah berpikir bahwa penderitaanmu, kesusahanmu dalam hidup karena kamu kurang banyak uang misalnya, atau karena kamu nggak punya sesuatu yang dipunyai orang lain. Misalnya nih, anak-anak muda-muda, anak kecil-kecil tuh ya, yang nggak lengkap orang tuanya karena berpisah misalnya, atau karena orang tuanya meninggal, dia suka beranggapan bahwa andai hidup saya ini lengkap orang tua saya, hidup saya akan jadi lebih baik. Mereka berpikir semacam itu. Terus nanti itu kalau udah remaja nih, kalau udah remaja, atau misalnya lagi masa-masa sekolah, anak-anak yang nggak jadi juara kelas, gitu ya, mereka akan berpikir, andai saya punya kecerdasan lebih kayak si yang pinter-pinter, hidup saya akan jauh lebih menyenangkan, hidup saya bakalan jauh lebih enak. Nanti itu kalau udah besar-besaran lagi gitu kan, andai saya bisa lulus nih, hidup saya bakalan jadi jauh lebih enak, gitu kan. Kayak setiap orang tuh punya pemikiran tentang hidup saya akan jauh lebih enak kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu gitu. Kalau punya ini, kalau punya itu. Sampai nih adik-adik usia di atas 25 tahun belum kelihatan hilal jodohnya gitu, itu udah suka bilang gitu kan, coba saya nikah, coba saya ada yang minta, coba saya melakukan pernikahan dengan begini begitu, kayak teman-teman saya, hidup saya akan jauh lebih menyenangkan. Kemudian nanti orang nikah, habisnya nikah tuh belum ada anak, coba saya udah ada anak nih, pasti hidup saya jauh lebih menyenangkan. Yang punya anak, coba kalau anak saya udah besar-besar nih, hidup saya akan jauh lebih menyenangkan. Yang anaknya udah besar-besar, kalau anak-anak saya udah pada lulus nih, udah pada kerja nih, kayaknya hidup saya akan jauh lebih menyenangkan. Anak-anaknya lulus, kerja, kawin bahkan. Ya ampun, kenapa nggak selesai-selesai masalah hidup saya? Betul? Betul? Hidup ini teman-teman, bukan karena kalau saya kaya, hidup saya akan jauh lebih mudah.
Kalau saya punya suami, hidup saya akan jauh lebih menyenangkan. Kalau saya ada anak, hidup saya akan jauh lebih menyenangkan. Kalau saya punya kecerdasan lebih, hidup saya akan jauh lebih menyenangkan. Kalau saya begini, hidup saya lebih menyenangkan. Nggak ada. Saya kasih tahu, nggak ada. Semua orang diuji, semua orang dikasih beban-beban dalam kehidupannya. Tapi kalau kamu tanya, siapa yang hidupnya menyenangkan di atas muka bumi ini? Saya kasih tahu jawabannya. Mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai hamba Allah, jauh dari dosa-dosa, mengerjakan perintah Allah, mengingat Allah tanpa jeda, hatinya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya punya rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian, mereka yang seperti itu hidupnya paling menyenangkan. Itu sebabnya kenapa para sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami ini Rasul, kenapa ya bawaan kami kepengen di masjid mulu bersama denganmu wahai Rasulullah. Enak, senang, kayak di surga Rasul bersama denganmu. Kami kalau pulang nih Rasul di rumah gak betah, pengennya kayak di masjid aja bersama denganmu wahai Rasul. Katanya Nabi Muhammad SAW, kalian, kalau keadaan kalian ketika di rumah seperti keadaan kalian ketika bersama denganku, kalian akan bertemu para malaikat. Kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan. Teman-teman sekalian, di masa hidupnya para sahabat, nih ya, buat gambaran. Di masa hidupnya para sahabat, apakah mereka hidup berlimpahan harta? Tidak. Di masa hidupnya para sahabat, apakah nggak ada yang sakit? Banyak. Di masa hidupnya para sahabat, apakah nggak ada orang yang berada dalam kesulitan? Banyak. Pergi perang kakinya patah, pulang perang dalam keadaan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, punya anak-anak kecil. Istri-istri ditinggalkan perang oleh suaminya dan kemudian pulang hanya tinggal nama, harus menafkahi anaknya sementara mereka nggak punya pekerjaan, dan seterusnya. Kondisi masyarakat yang jauh dari kategori bahagia, dari kriteria bahagia tuh nggak kumpul teman-teman saya sekalian. Tapi faktanya tak ada siapapun bunuh diri di masa hidupnya Nabi Muhammad. Nggak ada yang bunuh diri, sekaligus nggak ada satupun sahabat yang mengalami depresi. Nggak ada. Pernah dengar ada sahabat gila? Nggak ada saudariku sekalian. Belum musim kali ya Ustazah? Enggak. Gila bukan soal musim. Bunuh diri juga bukan soal musim, nggak ada musimnya saudariku sekalian. Saya sering ke negara tetangga, Singapura. Saudariku sekalian, taraf hidup lebih tinggi dari kita, biaya hidup lebih tinggi dari kita, kemampuan hidup lebih tinggi dari kita, belajar, pendidikan, sekolah lebih tinggi daripada kita. Mereka rata-rata lulusan apa? Gitu ya. Mereka rata-rata S1, S2. Kan begitu? Nah, kalau di iniin rata-rata nih di Indonesia kebanyakan S2 bakwan 5. Iya kan? Maksudnya itu pergi ke kantin universitas cuman mau buat beli es. Banyak di antara kita yang secara pendidikan tidak lebih baik gitu daripada mereka. Secara
kehidupan tuh pantes-pantesnya mereka lebih bahagia daripada kita, teman-teman. Tapi nyatanya tingkat depresi, tingkat stres, dan banyaknya kasus bunuh diri jauh lebih tinggi daripada kita di Indonesia. Saudaraku sekalian, kenapa begitu? Itu dia masalahnya. Itu tuh bukan soal kurang apa atau lebih apa. Bahagia tuh tidak soal materialistis macam itu. Bukan hal-hal yang sifatnya materi. Kita semuanya tahu bahagia tempatnya ada di dalam hati. Dan saya lihat meskipun kayak di Singapura tingkat depresinya tinggi dan seterusnya, orang-orang Islamnya bahagia. Hamba-hamba Allahnya mereka bahagia. Mereka bahagia. Saudaraku sekalian, saya muliakan, kemanapun nih negara, nggak jauh dari kita juga, Jepang, tingkat pendidikan lebih tinggi, tingkat kesehatan lebih tinggi. Lebih tinggi tingkat kesehatannya. Orangnya sehat-sehat. Jarang-jarang ketemu orang obesitas di Jepang. Saya langsung ngukur badan ini. Ukur badannya, teman-teman. Jalan mulu mereka tuh kan. Pada sehat-sehat. Teman-teman saudaraku sekalian, dalam banyak hal kita memang perlu mencontoh mereka. Tapi saya kasih tahu juga, kematian yang sangat banyak terjadi di Jepang adalah kematian dalam keadaan sendirian. Di dalam rumah gitu ya, mati sendiri, nggak ada yang tahu, sampai nanti tetangga-tetangga mulai keciuman bau nggak enak, diperiksa, itu sampai ada timnya tersendiri untuk bisa mengamankan rumah. Sampai ada kayak nomor tertentu yang bisa dihubungin sama warga Jepang kalau keciuman aroma yang nggak enak dari rumah sebelah. Ada timnya. Dari banyaknya kasus kematian dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sedih hati gitu, maksudnya depresi, stres dan seterusnya. Jadi nih ya, urusan kebahagiaan, urusan kesenangan enggak terkait sama seberapa harta yang dimiliki seseorang, seberapa tingkat pendidikan seseorang. Enggak juga disponsori oleh, begitu ya. Tingkat kecantikan seseorang, kalau cantik dia aman dari depresi. Depresi adalah untuk yang kurang-kurang. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak gitu. Terus dari apa? Dari apa? Hati yang bahagia tuh yang kayak gimana? Hidup yang menyenangkan tuh yang seperti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kasih tahu, ketika ada kesulitan dalam kehidupanmu, musibah dalam hidupmu, hal-hal gak enak dalam hidupmu terjadi disebabkan karena perbuatan dosamu sendiri. Disebabkan perbuatan dosamu sendiri. Jadi Bu, kalau kamu lagi ngerasa kok anak-anak nih gak dengerin saya yang ngomong, kenapa anak saya nih jauh dari saya, nggak tertarik sama saya ibunya. Saya ibunya loh ini. Saya sayangnya sama dia kayak apaan. Saya bahkan memutuskan untuk menjanda. Hanya agar saya nggak jauh dari anak saya. Tapi kok anak saya sekarang nggak dengerin saya. Anak saya kok gak ada sayang-sayangnya sama saya. Bu, saatmu buat balik. Kamu sudah punya cukup dosa hingga memalingkan hati anakmu darimu. Beneran Ustazah kayak gitu sebabnya? Iya. Saya akan lebih percaya
percaya firman Allah daripada ucapan siapapun. Ma asabatkum mim musibah. Bu, kalau anakmu nggak dengerin kamu, nggak betah sama kamu, musibah apa bukan musibah? Musibah. Musibah. Mau kamu secangkep apapun, mau kamu seberpengaruh apapun, mau kamu sedidengerin orang apapun, kalau kamu nggak didengerin sama anak kamu sendiri, musibah, Bu. Betul? Betul? Masabatkum min musibah, tidak ada musibah datang padamu melainkan perbuatan dirimu sendiri. Coba diperiksa dosa-dosa antaramu sama Allah. Coba mulut kamu selama ini dipakainya buat apa? Mata kamu dipakainya buat apa? Telinga kamu dipakainya buat apa? Apakah selama ini semuanya sudah sesuai dengan syariat agama Allah? Ataukah kamu masih sering nabrak-nabrak aturan-aturan Allah? Itu sebabnya kenapa Allah palingkan hati anak-anakmu darimu. Bu, perempuan, istri, secantik apapun, nggak ada artinya kecantikannya. Sebagus apapun badannya, semulus apapun kulitnya, semahal apapun biaya perawatannya, kalau dia nggak disayang sama suaminya, nggak ada artinya. Betul? Betul? Ayo nih, para istri-istri yang pengeluaran skincare-nya mahal-mahal banget, pengen pakai apa cantikmu itu? Bukankah kamu kepengen dengan kecantikanmu suamimu gak kemana-mana? Saya kasih tahu, yang bikin hati suamimu kemana-mana bukan kamu mukanya kurang mulus, bukan kamu badannya kurang proporsional, bukan kamu muka bener lagi, ya ampun. Sebentar. Ini kamu yang gak ngerti kenapa nyalain saya? Itu sebabnya kenapa saya kalau ngajar bahasa saya emang gak pernah agak tinggi-tinggi gitu, Bu. Saya takut ibu-ibu gak ngerti. Giliran saya ngomong bener aja disalah-salahin, sampai saya jadi ragu-ragu. Ketika hati suamimu itu kemana-mana, enggak lagi tertarik padamu. Nah ini nyakitin loh, ini nyakitin loh, bener-bener asli ya. Rumah tangga tuh paling nyakitin bukan ketika transferannya kurang, bukan ketika transferannya kurang. Saya banyak dapetin di kampung-kampung suami istri gitu ya, sangat-sangat sederhana kehidupannya, tapi saling cinta. Petani berangkat barengan ke sawah, bawa rantang. Ustaz, saya emang pernah tahu kehidupan kayak begitu. Bu, saya orang Indramayu. Banyak sawah di Indramayu, banyak sawah. Nah, saya anak kampung, saya tahu persis kehidupan orang-orang di kampung. Saya banyak mondok di pondok-pondok pesantren di kampung-kampung juga. Saya tahu kampung nelayan, saya tahu kehidupannya, kampung pertanian, saya tahu kehidupannya. Saya sering mendapati suami istri yang kehidupannya serba sederhana, kalau bisa dibilang sangat sederhana sekali gitu, esnya 3. Sekalian saya muliakan,
Tapi suami ngeliatin istrinya sayang, istri ngeliatin suaminya sayang. Dan Bu, itu kebahagiaan. Bahagia jadi istri yang begitu daripada hidung udah tegak, alis udah nyelirit. Ya Allah, Bu, bibir udah disulam, ada kerutan sedikit aja tanam benang, tarik benang. Waduh, repot bener urusan muka, repot bener urusan timbangan. Bukan berarti ya, maksudnya nggak apa-apa berat badan walaupun berat. Nggak, bukan, saya nggak lagi ngomong itu ya. Kalau kamu yang penting sehat, kan begitu ya. Nah, bagian dari mensyukuri nikmatnya Allah, jangan kemudian berat nambah lagi nih, oh nggak apa-apa, kata Ustazah Halimah. Ya gitu juga. Kita harus jaga kesehatan, bagian dari mensyukuri nikmat. Ya kan begitu? Bagian dari mensyukuri nikmat. Tapi maksud saya, sebagai seorang istri itu yang menyakitkan tuh bukan ketika misalnya suamimu tidak bisa mengajakmu akhir tahun kayak beginian buat jalan-jalan ke luar negeri, bukan. Atau bahkan buat jalan-jalan keluar kota gitu ya, buat liburan kemana-kemana, bukan teman-teman, bukan. Tapi istri tuh yang kesian tuh menurut saya adalah ketika suaminya udah nggak punya ketertarikan sama dia. Kesian. Istri yang suaminya nggak tertarik gitu sama dia, terdorong. Tarik sama dorong tuh ya. Istrinya tuh kayak ngelihat semua perempuan di luaran sana menarik. Yang gak menarik adalah istri yang udah masakin dia, yang udah hidmah sama dia, yang sudah melayani dia, yang sudah nyuciin bajunya, membesarkan anak-anaknya. Dalam pandangan suaminya, istrinya tidak lagi menarik. Kayak yang tiap masuk rumah cari cara gimana caranya buat cepetan keluar rumah. Kayak tiap masuk rumah dia kayak lagi kepengen yang gerah banget gitu, padahal AC udah 16. Kayak dia seneng buat ngobrol sama siapapun kecuali ngomong sama istrinya. Kayak dia tuh kepengen buat ketemu sama siapapun kecuali istrinya. Kesian banget yang jadi istrinya. Asli kesian banget yang jadi istrinya. Betul? Sedih saya lihatnya. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang kayak begitu. Nggak ada artinya disayangin sama semua orang kalau nggak disayangin sama suami sendiri. Betul? Nggak ada artinya dicintai sama banyak orang kalau nggak dicintai sama suami sendiri. Betul? Nggak ada artinya punya followers jutaan kalau nggak di follow sama suami sendiri. Suami saya nggak punya media sosial, tenang. So itu sekalian yang saya muliakan. Ini sedih nih yang kayak beginian nih. Ustazah, tapi itu kan urusannya nggak terkait sama dosa. Salah. Musibah apa bukan musibah? Musibah apa bukan musibah? Allah kasih tahu, ma asabatkum mim musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan dosa yang kalian perbuat sendiri. Ada seorang yang biasa hadir di majelis, murid lah gitu, datang kepada syekhnya, pada gurunya, bukan murid sekolah ya,
murid majelis taklim. Dia datang pada guru, Syekh, saya nih lagi mau nanyain tentang diri saya nih, Syekh. Saya belakangan ini kayak susah hidup saya, Syekh. Kenapa gitu? Syekh ya, saya dulu tuh cinta banget sama istri saya. Sayang saya sama istri saya. Tapi sekarang nih, Syekh, saya kayak ngelihat istri saya tuh gak seneng, saya gak seneng. Saya kok masuk rumah kayak cari-cari cara biar cepet keluar dari rumah. Gak betah saya, Syekh. Saya ngelihat istri saya tuh gak betah. Saya nahan-nahanin diri aja buat makan sama dia, ini apa sama dia. Padahal hati saya rasanya kayak yang gerah. Pengen buru-buru pergi gitu. Saya dulu ngelihat istri saya tuh kayak cantik. Kayak gak ada perempuan lebih cantik dari istri saya. Sekarang saya lihat semua perempuan cantik kecuali istri saya. Syekhnya nanya, tunggu dulu nih, kamu udah nikah berapa lama? 7 tahun, Syekh. Oke, baik. Apakah sekarang istri kamu itu berubah mukanya? Mungkin nggak rawat badan, jadinya ada banyak bisul di muka. Jerawat. Jerawat kan kecil ya. Saya mau kayak hiperbola aja gitu. Maksudnya apakah istri kamu tuh nggak ngerawat badan, nggak ngerawat muka gitu, jadinya nggak enak dilihat? Enggak, sih. Istri saya tetap kayak dulu. Apakah istri kamu itu nggak ngerawat badannya sehingga nggak lagi menarik di pandanganmu gitu? Enggak, sih. Ya, dan naik-naik sekilo 2 kilo, tapi sih nggak masalah. Karena memang sebenarnya juga emang ya kayak dulu aja sih sebenarnya. Nggak ada masalah sama hal itu. Apakah istri kamu nggak menjaga penampilan? Pakai daster, robek-robek sana sini. Oh gitu ya. Kalau dibilangin, kok kamu kayak gitu sih bajunya? Enak, adem. Adem yang make, gerah yang lihat. Nih saya kasih tahu aja mak-mak nih, yang pada punya suami ya. Kamu harus jaga penampilan kamu gitu. Apakah istri kamu itu nggak merawat aroma tubuhnya? Masak-masak, mau bawa bau ini itu apa segala macem, nggak mandi seminggu. Saya lagi hiperbola ini ceritanya. Misal gitu kan. Karena itu juga bikin orang ilfil loh, Bu. Iya katanya. Suami hilang feelingnya ya, hilang rasanya gitu kan kalau istrinya kayak begitu. Kata suaminya nih, enggak, Syekh, istri saya merawat penampilannya, menjaga penampilannya, aroma tubuhnya juga dia jaga gitu kan. Rajin sikatan gigi, rajin keramasan, mandi dan seterusnya gitu, nggak ada masalah dengan hal itu. Oke, pertanyaan terakhir saya. Apakah istrimu adalah perempuan yang tidak menjaga akhlaknya? Karena secantik apapun perempuan, kalau nggak jagain akhlaknya, suaminya diomel-omelin mulu, nggak ada yang betah loh, Bu, nggak ada yang betah. Yang kalau ngomong ngegas mulu, gitu kan? Mentang-mentang gas banyak lebih di dapur, ngegas sih kalau ngomong. Kayak selalu semuanya diakhiri dengan tanda seru gitu. Atau ada juga nih istri-istri yang kalau ngomong sama suaminya tuh semua tentang angka. Tagihan ini sekian, tagihan ini sekian. Itu bikin sesek dada. Apakah istrimu yang model kayak begitu, akhlaknya nggak bagus, dia nggak menjaga hubungannya dengan kamu dalam urusan-urusan semacam ini, nggak jaga perilaku, nggak jaga akhlak? Enggak, Syekh. Istri saya tetap kayak biasanya, dari dulu juga emang kayak begitu. Nggak ada yang salah dengan istri saya. Oh, baik.
Udah, sekarang saya udah ngerti. Apakah kamu di masa-masa terakhir, bulan-bulan terakhir ini seneng ngeliat perempuan-perempuan yang tidak halal bagimu secara langsung ataupun lewat layar HP-mu? Kok saya tahu? Apakah kamu senang keluar pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat misalnya kolam renang atau apanya untuk sekedar melihat aurat-aurat perempuan yang ada di luaran sana yang tidak halal untuk kamu lihat? Kok saya tahu? Dia bilang, "Nak, nih dengerin para perempuan. Ketika Allah melihat hatimu tertarik kepada yang haram, Allah akan halangkan hatimu dari menikmati yang halal." Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dosa yang kamu tertarik melakukannya membuat kamu kena musibah berupa kehilangan cinta dari yang semestinya mencintaimu. Coba para istri yang suka bilang, kenapa suami saya nggak sayang sama saya, kenapa suami saya nggak cinta sama saya. Coba inget-ingetin, berapa kali kamu memandangi wajah laki-laki ganteng-ganteng, cakep-cakep di layar-layarmu itu, kemudian berpikir, coba laki gue ganteng kayak begini ya. Kamu merasa? Ada berapa banyak di antara kita yang tertarik kepada yang haram? Ustazah, yang begituan mas saya enggak, ustazah. Terus kamu tertariknya apa? Saya tertarik sama yang haram, tertarik menduit haram. Tertarik, saya kepengen punya ini, kepengen punya itu. Saya berharap pengen punya suami yang kaya biar saya nggak lagi kerja, sehingga saya kemudian jadi nggak respect sama dia. Itu dia tuh yang bikin kenapa hati suamimu tidak lagi tertarik padamu, karena kamu bahkan tidak tertarik kepada yang halal yang kamu punya, kamu tertariknya pada yang tidak kamu punya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah tuh kalau ngelihat hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian akan memalingkan hati hamba-hambanya darimu. Kamu tertariknya urusan dunia melulu, nggak tertarik urusan akhirat. Itu kamu hatimu kurang banyak syukurnya terhadap urusan-urusan dunia. Kayak Allah salah aja di depan pikiran kamu gitu. Coba ya, andai saya tuh jadi kaya, andai saya begini, andai saya begitu, andai kayak di mata kamu Allahnya salah mulu gitu. Itu kan kayak kamu lagi nyalahin, nih Allah salah nih, kenapa saya nggak dikasihnya kayak begini, nih Allah salah nih, kenapa saya nggak dibikinnya kayak begini, kan begitu. Itu yang masalah sama kehidupan kita teman-teman, ketertarikan tidak kepada jalannya Allah. Kamu pikir hati kamu ketika bersedih hati karena kenapa ya Allah kok nggak ngasih saya kayak begini, kamu pikir itu nggak dosa? Kamu pikir itu nggak dosa? Dosa teman-teman, dosa. Kamu nggak terima sama Allah. Man sakhita falahu sukht. Katanya Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang nggak terima sama keputusan Allah, Allah pun nggak terima dia sebagai hambanya. Man lam yarda biqada'i. Kata Allah, siapa yang nggak ridho sama ketetapan-ketetapan dariku, falyatub robban siwaya. Kata Allah, silahkan cari Tuhan selain aku. Siapa yang tidak ridho dengan keputusan-keputusanku, silahkan cari Tuhan lain selain aku. Artinya dia diusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati sama hidupmu, hati-hati. Yang ridho sama Allah, yang jauh dari dosa-dosa,
akan bikin Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang, dan Allah akan menjadikan hati hamba-hambanya condong, sayang, cinta padamu. Anak-anakmu sayang, suamimu sayang, orang tuamu sayang, saudara-saudarimu sayang, anak-anak sayang, teman-temanmu sayang, orang di sekelilingmu sayang. Kenapa? Hatimu condongnya kepada Allah. Ketika Allah lihat hati hambanya berpusat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ngadep sama Allah subhanahu wa ta'ala, saudariku sekalian yang saya muliakan, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Dari rahmat itulah kemudian menjadikan rahmat yang turun, menjadikan orang-orang di sekelilingmu, hamba-hamba tercinta di sisimu, semuanya sayang padamu, betah sama kamu. Anak-anak betah, sayang, cinta, kepengennya selalu bisa bersama. Ketika sedang bersama denganmu, Bu, anak-anakmu ketika sedang bersama denganmu seneng liatin muka kamu sambil bilang, Mama sehat-sehat ya Ma, Mama yang sehat Ma, Mama yang sehat, Mama yang baik-baik ya Ma. Kita kalau Mama susah, kita susah. Bu, kalau kamu punya anak-anak, modelannya ketika bersama denganmu seneng buat liatin kamu, pijitin kamu, mandangin wajah kamu. Bu, bukankah itu jauh lebih menyenangkan daripada anakmu bilang, minta maaf ya Ma, saya nggak bisa Mama ganggu nih, tapi saya udah transfer kok Ma. Bahkan menganggapmu sebagai gangguan. Bahkan menganggapmu sebagai gangguan. Bukankah itu menyakitkan? Ayolah. Dunia ini teman-teman. Ini saya baru lagi bahas dunia nih, belum lagi di akhirat. Dosa bikin kamu hidupnya nggak bahagia. Dosa bikin kamu hidup nggak bahagia. Nah sekarang masalahnya kita ini kan udah terlanjur punya dosa. Walaupun nih kita kepengen nih ke depan biar kita nggak lagi ngerjain dosa, nggak lagi tertarik sama dosa, biar tertariknya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan yang udah terlanjur nih gimana ceritanya nih? Kita takutnya kita dikasih musibah, kita dikasih kehidupan yang nggak enak di atas muka bumi ini disebabkan dosa-dosa yang telah berlalu dari kita. Gimana caranya biar dosa yang kita udah punya nggak bikin hidup kita sengsara ke depannya, tidak menghalangkan kita dari kebahagiaan yang kita inginkan, ketenangan hati, kebahagiaan hati yang kita harap-harapkan? Maka Allah bilang, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dosa-dosa kamu yang udah berlalu, mohon ampunlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosamu, Rahim. Sesudah Allah ampuni, Allah akan sayangi kamu. Enak bener jadi orang Islam? Enak bener jadi orang Islam. Kita nggak perlu permintaan pengakuan dosa, nggak usah. Nggak perlu datang ke orang mengakui dosa-dosa kita, nggak usah. Bukan itu yang diperlukan. Terus gimana Ustazah? Antaramu sama Allah. Kamu nggak perlu bongkar-bongkar aibmu atau aib siapapun di hadapan hamba Allah. Bahkan kepada Nabi Muhammad pun tidak.
Nggak ada orang yang jadi penghalang perantara antaramu sama Allah urusan dosa. Cakep banget gak tuh? Urusan dosa biarkan jadi masalah antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu gak perlu pengakuan dosa kepada siapapun. Gak perlu. Tidak kepada suamimu, tidak kepada anak-anakmu, tidak kepada siapapun, teman-teman. Dosa hanya antaramu sama Allah. Dosa hanya antaramu sama Allah. Menangislah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Menangislah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Datanglah di pintunya dengan sungguh-sungguh. Kemudian katakan, ya Allah, hamba-Mu yang selama ini kabur darimu datang padamu, ya Allah. Bukakan untukku pintu-Mu. Ampunilah aku, ya Allah. Ya Allah, aku sebagai pendosa malu datang padamu. Tapi jika tak datang, kapan ceritanya aku menjadi bersih? Bukankah tak ada yang bisa membersihkanku dari dosa-dosaku selain Engkau? Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Saya ingat Kak Linda. Ada satu jamaah saya, maksudnya yang biasa hadir di majelis saya ya, di Tanah Abang. Saya punya pengajian di Tanah Abang. Ibu-ibu kan kalau Tanah Abang kayak pasar aja, Ibu ya. Ada pengajian saya, Bu, di situ juga. Iya, dulu di rumah ya, sekarang di Darul Aitam. Waktu awal-awal saya bikin pengajian di situ tuh ada salah satu ibu-ibu namanya Bu Linda. Rajin banget datang. Terus dia suka nanya sama saya gitu. Dia suka datang tuh sebelum waktunya majelis. Pulangnya juga gitu, suka agak mundur dari waktu majelis gitu. Terus dia nanya macem-macem. Ternyata dulunya perempuan yang kurang terjaga lah hidupnya, kerja pabrik minuman keras kalau nggak salah. Kehidupan yang jauh dari agama gitu. Hingga kemudian dia bertaubat, hingga kemudian dia hadir majelis, hingga kemudian begitulah. Sering banget nanya, Ustazah, boleh gak sih kayak begini. Ntar kalau saya bilang boleh, alhamdulillah, saya nggak salah. Ntar kalau saya bilang nggak boleh tuh Kalinda, haram tuh Kalinda kayak gitu. Haram ya Ustazah. Ya Allah Ustazah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, saya nggak ngerti ya Allah, ampuni saya ya Allah gitu. Sering banget ngomong begitu. Pindah rumahnya ke Bekasi. Rumahnya kayak dibagiin warisan bagaimana. Walhasil akhir pindah ke Bekasi. Saya udah mikirnya Bekasi, Tanah Abang, nggak ngaji nih udah pasti. Ternyata ngaji. Heran aja saya. Lah Kalinda bukan dipindah? Iya Ustazah. Bapak pasti minta antar Ustazah sama suami saya pagi-pagi. Suami saya emang kerjanya di Jakarta Ustazah. Jadi saya minta anterin dulu. Jadi saya datangnya dari pagi Ustazah jadinya. Pengajiannya habis duhur. Zaman itu tuh nggak gitu orang waktu itu. Kalau sekarang kan biasa aja. Akhirnya dia bilang, dan tetep tuh kayak gitu. Habis majelisnya nanti dia dijemput maghrib sama suaminya pulang kerja gitu. Terus dia dibawa pulang. Satu waktu, dan dia terus tuh nanya kayak begitu. Ada aja gitu yang dia tanyain kehidupan sehari-hari gitu. Sampai akhirnya, dan dia tuh sering banget kalau saya nerangin apa gitu kan, dia baru tahu bahwa itu salah, dia baru tahu bahwa itu dosa. Itu paling
kayak paling berurai air mata lah gitu. Sambil bilang, Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus begitu. Satu waktu saya dengar dia kecelakaan. Jadi Jakarta itu lagi bikin pembatas busway. Batas busway. Nah, ada sebagian pembatas tuh yang dibikin kayak gundukan, terus di atasnya pakai besi. Nah, tuh. Jadi dari atas jembatan itu suaminya nggak tahu kalau di bawahnya itu ada itu. Dia turun malam kan, nabrak itu teman-teman. Suaminya bahkan nggak jatuh dari motornya, tapi istrinya terpelanting kepalanya nabrak besi itu. Langsung masuk rumah sakit. 2 hari kemudian meninggal dunia. Dari sejak dia masuk rumah sakit itu sampai dia meninggal dunia, dia enggak sadar. Tapi mulutnya enggak berhenti bilang astagfirullah, 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 sampai meninggalnya. Yang cerita dokternya. Dokternya waktu teman saya ini takziah, teman saya nengokin dia masih hidup ya di rumah sakit, tapi udah kritis gitu. Dokternya bilang gitu, ini siapa ya? Dari awal masuk rumah sakit sampai sekarang mulutnya nggak berhenti bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia nggak sadar apa-apa, nggak ingat apa-apa, dia nggak nyebut apa-apa, nggak nyebut namanya, nggak nyebut nama suaminya, nggak nyebut nama anaknya, nggak nyebut siapa-siapa. Yang dia sebut cuman astagfirullah, 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 astagfirullah. Hidupnya penuh dengan istighfar. Kita ini kan udah terlanjur banyak dosa kita. Kalau nggak kita banyakin istighfar, minta ampun sama Allah SWT, apa kira-kiranya yang jadi ngepantesin dosa kita? Kalau bukan istighfar tuh kira-kira apa? Kayak dosanya banyak, pantesnya juga istighfarnya banyak, bukan? Astaghfirullah, innallaha ghafurun rahim. Allah Maha mengampuni, Allah Maha menyayangi. Wa qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, baginda kita Sayyiduna Muhammad yang enggak punya dosa. Enggak punya dosa. Allah pesan kepada beliau, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad, lebek ya Rabb, mohon ampunlah kamu, li dzambik, untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, mohonkanlah ampun untuk umatmu, hamba-hambaku yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan. Disuruh Nabi Muhammad untuk memohonkan ampun untuk kita. Alhamdulillah, enak bener kita. Istighfarnya kita dibantuin. Bukan hanya sama diri kita nih, kita mohonkan ampun, tapi juga Nabi Muhammad udah diperintahkan sama Allah, Muhammad kamu istighfarkan dosamu. Ya Allah, saya kan gak ada dosa. Lil mu'minin wal mu'minat, mohonkanlah ampun untuk hamba-hambaku, umatmu yang beriman, laki-laki maupun perempuannya. Asik. Udah dibantuin kita, bantuin. Yang jalanin ini bukan cuma Nabi Muhammad, tapi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di timur, di barat, mereka di waktu malamnya sibuk beristighfar buat orang-orang yang beriman. Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika ditanya oleh salah satu kawan saya, Ustaz Hubabah
Hubabah ini bisa kayak deket banget gitu loh sama Allah. Apa sih amalan yang Hubabah kerjain gitu sampai kayaknya Allah tuh cinta banget sama Hubabah. Itu teman-teman, saya ketika memandang wajahnya Hubabah Khadijah sampai sekarang saya masih bayang-bayang mukanya. Itu saat saya memandangnya saya ngerti hadis Nabi Muhammad yang mengatakan alladzina idza ru'u dzukirallah. Ketika Nabi Muhammad ditanya, Rasul, cirinya kekasih Allah tuh yang kayak gimana? Nabi Muhammad menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang saat kamu memandang wajahnya akan mengingatkanmu kepada Allah. Saya saat memandang wajah Hubabah Khadijah, salah satu dari wali-walinya Allah yang punya nasab keturunan sambung sama Syekh Bakar bin Salim, min banat Syekh Bakar bin Salim. Beliau, teman-teman saya sekalian, kita pandang wajahnya langsung ngingetin kita sama Allah. Itu orang luar biasa, bener luar biasa banget. Mereka selalu mengingat Allah sampai kita lihat mukanya aja langsung ingat sama Allah. Ini sama kayak kita kalau ngelihat mukanya penyanyi langsung ingat sama lagunya, kan begitu? Ya kan? Kamu kalau lagi lihat mukanya pemain bola, yang kebayang pasti bukan masakan, pasti bola, kan begitu? Orang tuh apa yang ada di dalam hati tuh emang tampak di wajah, teman-teman sekalian. Saya ketika mandang wajahnya Hubabah Khadijah, langsung tuh, ya Allah. Nggak perlu ngaji kitab banyak-banyak, teman-teman. Nggak perlu tuh buka kitab atau bahkan baca nggak perlu. Lihat aja mukanya tuh ibadah, paling ibadah. Wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya buat mengingatkanmu kepada Allah harus buka kitabnya Imamul Haddad yang saya ceritakan, harus hamba-hambanya yang soleh-soleha. Segitunya belum tentu mengingatkanmu kepada Allah. Tapi mereka para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka nggak perlu ngomong, mereka nggak perlu ngapa-ngapain, mereka nggak perlu doa, mereka nggak perlu apa-apa, duduk aja. Air mata saya banjir, teman-teman. Ya Allah, orang-orang yang memang betul-betul dengan hanya memandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Hubabah Khadijah. Salah satu kawan saya tanya, Hubabah, bisa Hubabah kayak meraih derajat tinggi di sisi Allah gitu? Itu Hubabah, apa sih amal ibadah Hubabah tuh? Dulu orang kalau ke Hadramut pasti kan, ya sampai sekarang pasti ke Inat, ziarah ke makamnya Syekh Bakar bin Salim. Nah, orang kalau ke Inat dulu kayak dianggap nggak sah kalau belum berziarah ke tempatnya Hubabah Khadijah. Nggak laki nggak perempuan, semuanya berdatangan ke rumahnya Hubabah Khadijah untuk sekedar mendapatkan nasihat atau untuk sekedar mendapatkan doa, bahkan untuk sekedar lihat aja deh mukanya, udah lihat aja dari kuatnya beliau, kekuatan zikir, kekuatan hati yang ngadep berpusat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian, teman saya nanya, kenapa kok bisa Hubabah jadi Hubabah Khadijah gitu, maksudnya dengan sedemikian kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bilang, "Nak, saya baca istighfar." Berapa banyak Hubabah? Nggak ngitung. Tapi saya mulainya, nak, dari habis selesai sholat isya, ba'diyah isya, witir sebagian, makan. Dia bilang, habis itu saya mulai itu sedia air sama 5 kurma. Saya mulai baca, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah, dari hati.
Ya Allah, ampunin orang beriman, yang laki-laki, yang perempuan. Ampunin orang beriman, ampuni umatnya Nabi Muhammad, yang laki-laki, yang perempuan. Ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Sampai nanti kalau tenggorokan saya berasa kering, saya minum, saya makan satu kurma, saya lanjut lagi istighfar lagi, sampai tenggorokan saya kering lagi, saya minum air, saya makan kurma. Nanti habis itu lagi saya terus lagi, habis itu lagi kering tenggorokan saya minum air, saya makan kurma. Dia bilang kalau udah habis 5 kurma udah selesai. Saya berdiri, saya kemudian kerjakan yang lain lagi. Apa itu Bapak yang lain lagi? Saya pergi wudhu, kamar mandi, bersih-bersih. Karena biasanya itu sudah mulai terdengar tarhim subuh. Hamba tercinta di sisi Allah. Makanya kita nih jadi umat Islam nih, emang umat Nabi Muhammad, beruntung kita. Diistighfarin sama hamba-hamba Allah yang beriman, ya kan? Wali-walinya Allah ngedoain kita, istighfarin kita, teman-teman. Makanya yang mesti banyak-banyak syukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, tapi kan yang namanya bantuan tuh kan tambalan, ya kan? Yang utamanya tetap harus dari kita. Yang ngerasa dosanya banyak, ya istighfarnya mesti banyakan dong. Yang ngerasa aibnya banyak, ya mesti banyak-banyak dong. Minta sama Allah SWT buat menggugurkan aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil muhsinin, dan Allah ketika mensifati hamba-hambanya yang saleh, yang beriman, yang baik-baik, kata Allah SWT, bil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar, jelang-jelang subuh, mereka memohon ampun kepada Allah. Yang paling pantas minta ampunnya banyak kan tuh yang dosanya paling banyak, bukan? Kita nih mestinya nih jelang subuh lagi mohon ampun sama Allah, pantas dosanya banyak. Tapi kadang-kadang yang soleh-solehah, yang dosanya nggak banyak malah istighfar. Kita yang dosanya banyak, jam-jam jelang subuh lagi ngapain kita? Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa memperbanyak istighfar. Ini bulannya nih teman-teman, bulan Rajab. Bentar lagi nih, masuk 2 hari lagi. 2 hari lagi, kita niatin dari sejak sekarang. Kalau hari-hari biasa nih, Allah ngasihnya gerimis ampunan. Tapi di bulan Rajab, Allah ngasihnya banjir ampunan. Jadi nggak gerimis yang Allah turunkan, melainkan derasnya hujan ampunan. Sampai Nabi Muhammad menyebutnya Syahrul Rajabil Asab, bulan Rajab yang dituangkan ampunan. Soba ya subuh soba. Itu ya, sob tuh disoin gitu, dituangkan. Tuangkan banyak-banyak tuh. Nah tuh, kamu kalau di hari-hari kayak biasa nih, kayak gini nih, kita lagi mohon ampun, diturunin ampunannya tuh gerimis, kayak tetes, 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 tetes. Sementara dosanya padet, tetesan demi tetesan nih kan kadang nggak cukup, betul? Perlu yang agak deres gitu. Ampunannya yang agak deres. Nabi Muhammad menyebut Syahrul Rajabil Asab. Asab dulunya namanya Asom, teman-teman. Artinya bulan Rajab yang tuli. Kenapa gitu? Karena di bulan Rajab perang-perang berhenti. Kesepakatan masyarakat Arab zaman tersebut kalau datang bulan Rajab berhenti semuanya tuh. Berhenti tuh. Ah, sekarang nih di bulan Rajab ini, Syahrul Rajabil Asab, diturunkan ampunannya banyak. Di bulan Rajab banyakin
baca istighfar. Apa yang dibaca Ustazah? Habis subuh sama habis maghrib. Angkat tangan, begitu langsung habis salam sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni. Sambil tengadah tangan. Berapa banyak? 70 kali pagi, 70 kali sore hari. Ya, langsung habis selesai salam sholat sebelum baca zikiran yang lain kalau bisa. Nah nanti habisnya itu baru baca zikiran yang lain. Bukan berarti selama bulan Rajab istighfar aja yang dibaca, enggak. Zikiran-zikiran yang biasanya astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam maliki yautus salam, semuanya juga dibaca tapi sesudah istighfar yang 70 kali. Enggak dalam semua waktu sholat, tapi hanya untuk khusus subuh sama insya. Selebihnya di waktu-waktu yang lain selama bulan Rajab banyakin baca istighfar, terutamanya Sayyidul Istighfar. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa'abu bidambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Banyakin baca istighfar di bulan Rajab. Nah itu kalau kamu bisa kerjain selama sebulan penuh, selama bulan Rajab, habis subuh sama habis maghrib baca istighfar itu 70 kali, katanya Nabi Muhammad, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosamu. Jadi begitu habis keluar dari Rajab udah gak ada lagi dosa yang tersisa. Amin ya Rabbal. Bismillah, kita kerjain insya Allah. Itu bulan Rajab ya. Selain daripada banyakin puasa bulan Rajab. Mau puasa juga kan ngapusin dosa. Banyakin puasa. Kalau bisa banyak-banyak bagus. Tapi kalau kamu adalah seorang istri yang suamimu masih aktif, belum habis masa kadaluarsanya, nah itu kamu nggak boleh banyak-banyak puasa sunnah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi untuk yang nggak punya suami atau suaminya lagi di luar kota atau suaminya sudah tidak aktif, kalau itu bagus untuk banyakin puasa. Lah kan mesti jelas ini ya, syariat agama ini mesti jelas. Jangan sampai kemudian, maaf ya bang, ustazah nyuruh kita banyakin puasa bulan Rajab. Salah ntar saya, gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, bulan Rajab banyakin puasa. Sekurangnya 3 hari deh gitu. Kemis, Jumat, Sabtu. Ambil salah satu dari Kemis, Jumat, Sabtu di salah satu dari bulan Rajab. Karena ada 4 mestinya, ya kan? Ambil tuh salah satunya dari Kemis, Jumat, Sabtu di bulan Rajab. Kemudian hidupkan malamnya. Nah kalau bicara menghidupkan malam artinya dengan ibadah ya. Itu teman-teman sekalian, sekurangnya kita tambahin ibadah-ibadah tertentu di malam-malam ini gitu. Semua malam, maksudnya enggak 2 malam aja. 1 malam pertama Rajab yang adalah malam Ahad nanti, malam Minggu besok ya. Sama yang keduanya malam 27 Rajab. 2 malam tersebut hidupkan dengan ibadah. Apa aja tuh? Itu tadi, banyakin istighfar, sholat sunnahnya tambahin, bacaan Qur'annya tambahin, kalau bisa tambahin dengan sholat tasbih. Ya, sebab katanya Nabi Muhammad kepada pamannya, paman, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang kalau kamu lakukan diampuni seluruh dosa-dosamu paman? Yang lalu-lalu ampunin semuanya dosa-dosanya. Kemudian Nabi sesudah pamannya bilang, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul ajarkan saya. Nabi ngajarin sholat tasbih. Habis selesai Nabi ngajarin sholat tasbih, Nabi Muhammad bilang, kalau engkau paman bisa kerjain setiap hari sekali, bagus paman. Kalau engkau nggak bisa kerjain sehari sekali, sekurangnya seminggu sekali. Kalau engkau nggak bisa ngerjain seminggu sekali, sekurangnya sebulan sekali. Kalau engkau nggak bisa ngerjain sebulan sekali, sekurangnya setahun sekali. Bahkan ada satu riwayat mengatakan kalau engkau nggak bisa mengerjakannya setahun sekali, kerjakan seumur hidup sekali. Nah kita nih malam-malam kayak beginian nih, malam penting. Katanya Sayyidina Ali, salah satu di antara doa yang tidak akan ditolak Allah ada pada
5 malam, salah satunya adalah malam pertama di bulan Rajab. Bismillah, kita akan kerjakan salat tasbihnya, kita akan kerjakan banyak istighfarnya, kita akan doanya kita perbanyak. Sebab doa di malam tersebut tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama malam 27 Rajab, insya Allah. Alhamdulillah, udah cukup jelas ya. Nah, kita akan akhiri nih majelis kita ini dengan kita baca Yasin. Bersama kita juga ada Umi Maimun. Kita akan minta keberkahan dari beliau juga, ada Ustazah Khadijah. Kita akan bersama-sama membaca surat Yasin bersama dengan kehadiran hamba-hamba Allah yang solehah. Mudah-mudahan Allah terima Yasin kita hadiahkan untuk orang-orang tercinta di sisi kita. Terutamanya kita hadiahkan buat Hubabah Maryam masyhur ya, Maryam bintil Habib Ali masyhur bin Hafid. Dan juga kita hadiahkan untuk yang meninggal dunia dalam hari-hari ini juga. Ada namanya Raguan binti Habsyi, anaknya Habsyi Maula Khela, adiknya teman saya Luya Mula Khela. Nah, kita akan bacakan Yasin juga untuk hadiah untuk dia juga, meninggal dunia beberapa hari yang lalu juga. Iya, sama kita niatkan semua yang meninggal dunia dalam waktu-waktu ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT bahagiakan mereka semua di dalam alam kuburnya. Dan tentu saja juga untuk arwah keluarga kita masing-masing ya, masing-masing silakan sebutkan arwah keluarganya. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa taghashahum birahmal maghfirah wa yuskinuhumul jannah birahmati syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكثون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان المنافس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج أن همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إله إلا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، على النبي صلاة الله، لا إله إلا الله وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله، على النبي سلام الله، لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده، 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 سبحان وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Nastaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Astaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Astaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Nastaghfirullahal 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 azim wa natubu ilayh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha wa ayatul kursi wa talata min kulli wa atul muawwidatain ila ruhi, khususan ila ruh Hubabah Maryam bint al-Habib Ali Mashhur bin Hafid. Amin. Thumma ila ruhi Ragwan binti Habsyi Maula Khila. Thumma ila ruh, sebutkan arwah keluarga masing-masing. Nah, khususun ila ruhi Ummi Nur binti Muhdar Asgaf. Thumma ila ruhi Habib Alwi Al-Munawwar binti Alwi bin Abdurrahman Al-Munawwar. Thumma ila ruhi Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Thumma ila ruhi Ummi Rugayyah Al-Aidarus binti Muhammad Al-Aidarus. Thumma ila ruhi Habib Muhammad Al-Aidarus. Thumma ila ruhi Baba Alwiyah binti Muhsin Al-Attas. Thumma ila ruhi Jami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ila ruhi Baba Maryam binti Al-Habib Muhammad bin Abdullah. Amin. Thumma ila ruhi Jami awliya illah masyarik al-ardh maghrib. Inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa nurihim wa fid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو
العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آت بمحض فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلنا من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أزواج رسول الله طاهرات أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وميمونة بنت حارس وخصوصا سيدنا فاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين وذريتهم الجميع. ثم خصوصا إلى سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي ملادوي بن المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدرس وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله الإدرس الأدني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم الحبيب أحمد بن محمد الأبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري والحبيب يوسف بن عبد الحسني. ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس. ثم إلى سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الإمام العارف القطب الحبيب أبو بكر بن محمد العطاس والحبيب علي بن محمد الهبشي وصاحب المولد والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي والحبيب محمد بن علوي المالكي والحبيب حسن ساتري ومشايخهم ووالديهم وتلاميذهم وأولادهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم خاصة. ثم إلى أرواح كافة أولياء الكون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم. ثم إلى أرواح من اجتمعنا خصوصا إلى روح الحبيب وبابا مريم بنت الحبيب آمين علي مشهور بن حفيظ. ثم إلى روحي
شريف رجوانا وإلى روح جميع أولياء الله جميع علماء الله وجميع أرواحنا وأرواحكم أجمعين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعلهم حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراء لهم من النار تبلغ من الفردوس على منازلهم واكتب لهم من الثواب أوزلهم وأوفرهم وثقل بهم موازينهم من الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم بهم عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن ينتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا لا غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.